to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure Gentlemen, peace order. in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Order, Libya, please. everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden. Sidang Majelis Umum PBB yang biasanya berlangsung formal mendadak menjadi pusat perhatian dunia ketika Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya. Dalam pidato tersebut, ia menyinggung konflik berkepanjangan di Gaza. Namun, momen paling dramatis justru terjadi ketika delegasi Amerika Serikat dan Israel memilih untuk walk out keluar dari ruang sidang. Majelis Umum PBB selalu menjadi panggung penting bagi para pemimpin dunia untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun solusi terhadap berbagai isu global. Setiap tahun negara-negara anggota mendapat kesempatan berbicara, termasuk Indonesia. Di tahun ini, sorotan dunia tertuju pada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Banyak pengamat menunggu sikap dan arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya, terutama terkait isu Palestina yang selama ini selalu menjadi perhatian utama diplomasi Indonesia. Saat Prabowo mulai menyebut angka 20.000 pasukan perdamaian, kamera televisi yang menyorot ruang sidang menangkap momen tak biasa. Beberapa delegasi dari Amerika Serikat dan Israel berdiri dari kursinya, lalu berjalan keluar dari ruangan. Walkout ini dilakukan secara terorganisir sebagai bentuk penolakan terhadap isi pidato yang mereka anggap menyerang kepentingan mereka. Aksi tersebut sontak membuat suasana sidang menjadi hening sejenak. Banyak diplomat dari negara lain terkejut. Sebagian justru menepuk meja sebagai tanda dukungan kepada Presiden Prabowo. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure Gentlemen, peace order. in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Order, Libya, please. everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden. Ada beberapa alasan mengapa AS dan Israel mengambil langkah walkout dari pidato Prabowo. Pertama, kritik langsung. Pidato Prabowo dengan jelas menyinggung agresi Israel di Gaza, yang secara otomatis menyinggung Arenikas sebagai sekutu utama Israel. Kedua, tawaran pasukan perdamaian. Usulan pengiriman 20.000 pasukan perdamaian dari Indonesia bisa dianggap sebagai bentuk tekanan internasional terhadap Israel. Ketiga, simbol diplomatik. Walkout adalah cara klasik bagi delegasi di PBB untuk menunjukkan ketidaksetujuan tanpa harus terlibat konfrontasi langsung. Namun, banyak pengamat menilai aksi walkout justru merugikan citra AS dan Israel karena dianggap tidak siap menghadapi kritik di forum internasional. Keputusan Prabowo untuk menyatakan kesiapan mengirim 20.000 pasukan perdamaian bukanlah hal sepele. Jika terrealisasi, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kontribusi pasukan terbesar di misi perdamaian PBB. Langkah ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk tampil sebagai pemain global yang lebih aktif, bukan hanya penonton. Selama ini, Indonesia memang sudah rutin mengirim pasukan penjaga perdamaian, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil. Dengan angka sebesar itu, Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia siap mengambil tanggung jawab besar dalam menjaga perdamaian dunia, sesuai dengan amanat UUD 1945. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Insiden walkout ini jelas akan membawa konsekuensi diplomatik.
hubungan Indonesia dengan AS dan Israel bisa menjadi lebih tegang. Dengan Amerika Serikat, kemungkinan akan ada tekanan politik, terutama terkait kerjasama militer dan perdagangan. Namun, Indonesia juga punya posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, sehingga AS tidak bisa begitu saja mengabaikan Jakarta. Dengan Israel, hubungan memang sejak lama tidak resmi karena Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik. Pidato Prabowo semakin mempertegas jarak politik yang sudah ada. Meski begitu, banyak analis menilai bahwa Indonesia justru mendapat keuntungan dari sisi moral dan politik internasional. Sikap tegas terhadap Palestina akan semakin memperkuat solidaritas dari negara-negara Muslim dan dunia Selatan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa tindakan kekerasan yang menewaskan ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, tidak bisa lagi ditoleransi oleh dunia internasional. Bagi rakyat Indonesia, pidato Prabowo di PBB dan aksi walkout delegasi AS Israel menjadi kebanggaan tersendiri. Banyak yang menilai bahwa Presiden Indonesia akhirnya berani berbicara lantang di panggung dunia, bukan sekadar menyuarakan diplomasi normatif. Momen ini dianggap sebagai simbol keberanian baru Indonesia yang tidak takut berbeda pandangan dengan negara-negara besar. Sejumlah pengamat politik menyebut bahwa pidato ini akan dikenang sebagai salah satu pidato paling berani dari seorang presiden Indonesia di forum internasional, sejajar dengan pidato-pidato Presiden Soekarno di masa lalu. Walkoutnya delegasi AS dan Israel saat pidato Prabowo mungkin akan dicatat sebagai salah satu momen paling dramatis dalam sejarah sidang PBB. Bukan sekedar insiden diplomatik, tetapi simbol bahwa ada suara baru dari dunia selatan yang berani menantang narasi dominan. Pidato Prabowo bukan hanya tentang Palestina, tetapi juga tentang posisi Indonesia di dunia. Sebuah negara yang siap ikut bertanggung jawab menjaga perdamaian global. Apakah janji mengirim 20.000 pasukan perdamaian benar-benar akan terwujud?